Halo Propaners, kali ini kita akan merefinish meja anak-anak yang sudah usang. Mejanya seperti ini, menggunakan cat water base Propan Wood Stain. Nah, tujuannya kita melakukan refinish adalah untuk mengubah tampilan furniture lama menjadi baru lagi. Selain itu, kita dapat memanfaatkan furniture afkir memiliki nilai jual kembali. Alat dan bahan yang akan kita gunakan kali ini adalah yang pertama ada kertas amplas, KP, kuas busa untuk aplikasi cat water base, alat wood grain tool dari Propan, kuas brush untuk aplikasi Propan pen remover, sendok dan kain lap serta gelas plastik. Untuk catnya, kita menggunakan 3 jenis cat. Yang pertama, Propan pen remover untuk mengelupas cat lama. Lalu yang kedua, series dari Acrylook sebagai primer dan cat dasar. Dan yang terakhir, sebagai cat utamanya, kita menggunakan PWS 631 atau Propan Wood Stain dengan warna walnut. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan refinishing bersama dengan technical aplikator yang sangat ahli dari Propan. Kita panggil Mas Filippo. Halo Re. Halo, nah sekarang kita akan melakukan refinish dari meja anak-anak yang sudah usang. Iya, betul. Nah, untuk step-step pertamanya kita harus ngapain dulu nih Mas? Jadi yang pertama kita pasti akan kupas catnya dulu. Ada tips dan trik dari Propan. Jadi Propan pen remover ini kita lubangi tutupnya. Dalam tutupnya kita beri lubang agar mengeluarkan gas dari dalam kaleng ini. Dan perlu diingat, cat ini jangan mengenai area sensitif kita, baik tangan maupun mata. Oh, kenapa begitu Mas? Karena catnya kalau kena tangan bisa menyebabkan iritasi sampai panas. Oke, langsung saja kita aplikasikan. Kita langsung aplikasikan. Ya. Yang pertama di brush dulu ya Mas ya? Iya, kita kuas pada semua permukaan yang akan kita kupas. Kita biarkan ini nanti sekitar 5-10 menit. Oh, kalau misal saya diamkan 20 menit gimana tuh Mas? Kalau kita diamkan 20 menit akan berakibat Propan pen remover ini kering duluan sebelum kita kupas. Oh, jadi udah nggak berfungsi efektif lagi ya? Iya, betul. Dan kita sewaktu mengupas, kita tarik ke belakang. Jangan didorong ke depan agar tidak melukai kayu. Kita bersihkan dulu cat yang sudah terkelupas. Lalu dengan Propan pen remover kita butuh sekali lagi untuk benar-benar membersihkan cat yang tersisa di bagian-bagian yang masih belum terkelupas. Selanjutnya kita akan melakukan tahap surfacer menggunakan Acrylook series dan pewarna cat duko menggunakan Acrylook water base. Yuk kita ke ruang spray booth sekarang. Oke, sebelum melakukan primer menggunakan Acrylook primer, kita melakukan amplas pada permukaan furniture menggunakan kertas amplas nomor 240. Aplikasikan Acrylook primer pada permukaan substrat secara merata. Perlu diperhatikan, jarak spray antara substrat dengan spray gun adalah 20-30 cm. Selanjutnya, kita akan melakukan tahap pewarna cat duko menggunakan Acrylook water base. Cat duko yang digunakan adalah Acrylook YTT Doff dengan pengenceran 20%. Untuk tahap yang selanjutnya, kita akan melakukan pengamplasan untuk furniture yang telah dibeli. Aplikasikan cat dengan spray untuk jaraknya rata-rata 20 hingga 30 cm. Spray dilakukan secara merata, dapat diulang sebanyak 2 hingga 3 kali. Selanjutnya kita bakal ngapain nih Mas? Kita akan membuat serat kayu dari Propan Wood Stain. Oke, catnya yang ini. Alatnya kita pakai wood grain tool dari Propan. Dan kuas busa. Oke, jadi aplikasinya pakai kuas busa dulu ya Mas ya? Kita aplikasikan dengan kuas busa dulu, lalu kita buat serat menggunakan Propan Wood Grain Tool. Kenapa harus pakai kuas busa untuk water base? Agar hasil yang didapatkan lebih halus. Oke. Nah, itu untuk aplikasinya tidak perlu dilakukan pengenceran ya? Tidak perlu dilakukan pengenceran. Oke. Agar kita mendapatkan hasil dari serat kayu yang lebih tebal dan lebih menonjol. Cakep sekali ya Mas ya warnanya ya? Iya, semua produk Propan cakep kok.
Nah, untuk dasarannya ini apakah harus warna putih atau boleh warna terserah gitu ya? Kalau dari pemilihan warna, Propaners bisa menggunakan selera masing-masing. Tapi kita menggunakan warna putih karena warna putih lebih netral untuk semua warna. Nah, ini langsung pakai wood grain tool-nya ya? Kita buat serat menggunakan wood grain tools. Wah, cakep sekali ya, bisa dilihat tuh. Oke. Nah, untuk membentuk mata kayunya sendiri, apakah ada tips and trick khusus, Mas? Tips dan triksnya kita nanti lihat setelah kita buat mata kayunya ya. Oke, jadi ini kita buat mata kayunya dulu. Cukup ditarik ketika catnya masih basah. Oke, mantap. Bisa dilihat di sini yang dihasilkan seperti ini. Nah, ada mata-mata kayu buatan yang terbuat dari Propan wood grain tool. Tips dan triksnya, kita lihat di sisi mata yang kecil ini, dia akan menghasilkan mata kayu. Jadi di mana kita menekan di tempat itu akan menjadi mata kayunya. Oh, jadi perlu diperhatikan untuk menariknya kita akan lakukan sedikit belokan agar terbentuk mata kayu seperti iya, itu. Betul. Oke, jadi ini tergantung sense of art dari aplikatornya juga ya, Mas? Oke. Nah, itu tips and trick dari Mas Filippo untuk membuat mata kayu menggunakan Propan wood grain tool. Nah, kita sekarang sudah selesai membuat motif kayu buatan menggunakan Propan wood grain tool. Kita diamkan selama berapa lama, Mas? Kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Oke. Agar benar-benar kering sempurna. Lalu kita timpa dengan Propan wood stain, cat yang sama, tapi dengan kuas tipis atau dengan spray kering. Nah, itu sebagai warna dasarannya ya, Mas? Ya, karena kita sudah buat motifnya, kita beri warna dasarnya. Nah, untuk warna dasarnya sendiri, apakah harus menggunakan warna yang sama atau boleh menggunakan warna yang lain? Boleh menggunakan warna yang lain, tergantung selera dari Propaners, tapi kita akan menggunakan warna yang sama agar tidak terjadi perbedaan warna yang cukup signifikan. Nah, kita tunggu kering ya, lalu kita akan lanjutkan ke step berikutnya. Oke, jadi sekarang kita mengamplas permukaan dari furniture yang akan kita refinish. Amplasnya amplas ambang saja ya, agar lapisan dari motif kayu buatan tidak terkelupas. Setelah itu, kita lakukan pengenceran pada cat PWS 631 warna walnut yang akan kita gunakan untuk aplikasi spray. Kita aduk agar merata. Pengenceran maksimal 20% menggunakan air bersih. Lakukan penyemprotan secara merata, bisa diaplikasikan dengan 2-3 kali tahap. Tidak hanya aplikasi pada atas meja atau topnya, akan tetapi juga pada bagian kaki meja. Sebelum dilakukan finishing tahap akhir, lakukan pengamplasan pada furniture menggunakan serabut, baik pada bagian top dan bagian kaki meja. Kali ini cat yang akan digunakan adalah cat acrylic clear doff dengan pengenceran 30% menggunakan air bersih. Lakukan pengadukan sebelum kita melakukan aplikasi. Lakukan aplikasi dengan cara spray. Perhatikan jarak antara furniture dengan spray gun. Jarak yang disarankan adalah 20-30 cm. Lakukan aplikasi secara merata pada bagian kaki meja dan pada bagian dalam-dalam dari furniture. Di sini terlihat ada dua warna berbeda. Yang pertama kita menggunakan PWS Classic Color dan yang kedua kita menggunakan PWS Fancy Color. Untuk proses pengerjaannya, mau kita warna Classic Color atau warna tinting, semuanya sama. Jadi tergantung dari Propaners, selera dari finishing seperti apa, mau warna seperti apa, tergantung selera. Nah, untuk PWS Fancy Color ini tidak hanya warna natural seperti kayu jati Belanda, tapi kalian bisa kasihkan dari selera kalian menggunakan warna-warna tinting yang lain. Contohnya di panel ini terdapat warna pink, biru, warna-warna jati Belanda natural, dan warna coklat. Jadi jangan lupa untuk Propaners, cari cat, cari Propan. Cari cat, cari Propan.